Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Opuy. Obrolan puyeng. Kali ini kita mau ngebahas soal Soal kita pendakian. masih soal Masih pendakian. soal pendakian. Ke Gunung Kuta. Jadi gue mau bagi-bagi pengalaman gue sama dia sama teman-teman gue lah. Sedikit pengalaman pas gue naik ke Gunung Kuta itu. Gunung Kuta itu berada di Jonggol ya. Daerah Jonggol. Daerah Jonggol, Sukamakmur. Mudah-mudahan selalu makmur. Amin. Salam juga buat base camp Gunung Kuta. Gunung Kuta. Oke, langsung aja kali ya. Mungkin langsung gue bakal Langsung. ceritain. Dari rumah itu jam 1 siang hari Selasa tanggal tujuan kalau nggak salah, tanggal 7. Berangkat dari rumah jam 1, dari rumah Cibinong sampai base camp Kuta itu sekitar jam 3-an asar lah ya. Iya. Sekitar jam 3-an sampai beres-beres ngurus simaksi segala macam. Oh ya, Gunung Kuta itu baru dibuka kalau nggak salah 2018 atau 19 gitu, lupa gue, koreksi di komentar kalau salah. Beres-beres ngurus simaksi, ngopi makan segala macam, jam 4 start, jam 4 sore ketemu juga sama pendaki yang turun. Gue datang, dia baru sampai. Betul. Gue kira mau naik kan, gue ajakin bareng, ternyata dia habis turun. Start jam 4, estimasi dari base camp sampai Bukit Wanapa ya namanya. Kenapa? Sampai Bukit Wanapa itu katanya 1 jam. Dari awal mulai berangkat itu udah kena hujan tuh. Pokoknya start jam 4, berangkat jalan sampai Bukit Wanapa jam 5. Niatnya mau ngecamp di Bukit Wanapa. Tadinya karena keadaan gerimis, terus kita antisipasi juga nih takutnya badai, soalnya kan Bukit Wanapa itu nggak ada pohon-pohon gede, cuma ada alang-alang ya mungkin setengah meter ya. Takutnya kena badai gede, akhirnya kita melipir lagi ke atas. Sebelum naik itu dikasih tahu juga sama yang turun tuh, yang ketemu di base camp, nggak usah ngecamp di Bukit Wanapa, gua semalam kena badai kencang banget katanya ya. Kalau mau ngecamp di atasnya aja dikit ada. Oke lah, gue ikutin saran mereka kan, takutnya kena badai juga. Kita juga sebenarnya udah sempet down juga karena di base camp kita ketemu orang yang baru turun. Dia ngomong, itu orang Bekasi ya? Orang Bekasi. Dia salam sama orang Bekasi. Iya, Bang, kalau nonton. Jadi dia ngomong, hujan bang, badai gede banget. Gue pikir kan terang kata dia. Gue ngecamp, pintu gue tuh arah ke depan sana gitu. Dan ternyata angin tuh dari depan sana gitu. Jadi pas depan pintu tenda dia pisan. Akhirnya mereka hujan dan mereka pun tidur pakai jas hujan. Iya, katanya sampai nembus ya. Sampai gue tidur pakai jas hujan bang, kata dia gitu. Kalau kita kan bukan selama ya, setiap pendakian itu, setiap naik gunung, gue tuh selalu bawa plastik gede. Jadi misalkan tenda double layer atau single layer, gue tuh selalu bawa flysheet sama plastik setiap naik gunung ya gitu ya. Mau kemarau kayak mau antisipasi. Mau musim hujan mau musim panas, gue selalu bawa antisipasi. Bawa plastik. Sampai Bukit Wanapa, sampai warung itu jam 5 lah ya. Jam 5. Warung Mang Akmal ya. Akmal apa? Akmal ya. Mang Akmal, halo. Akmal, biar sukses lah, biar makin rame. Ibu warungnya itu juga ramah-ramah. Harus mampir kalau ke Gunung Kuta. Harus banget, ramah banget men, sumpah ramah. Pokoknya sampai warung Mang Akmal itu jam 5 sore. Nah, di atasnya itu Bukit Wanapa. Emang bener tuh pas kita lihat. Emang bener buat camp sih bagus, tempatnya luas. Cuma nggak ada halangan kiri kanan buat kalau misalkan entah hujan, anginnya atau badai ya. Itu gue pikir ya kayaknya bahaya gitu. Bahayanya kenapa? Soalnya kan kita tenda doang gitu, nggak ada kiri kanan tahanan buat angin. Gue antisipasi juga, dan ada di bawah yang base camp ngomong, ya udah kita mutusin buat naik dikit lagi ya. Naik dikit lagi.
ada kata di atas tempat camp yang ada pohon-pohonnya juga. Kita ngikutin saran yang ini aja sih, yang baru turun. Soalnya semalamnya itu dia kena badai kenceng banget. Emang pas sampai Bukit Wanapa itu udah hujan, udah lumayan gede tuh, angin juga udah kenceng banget. Akhirnya kita ke atas sampai di tempat yang kita ngecamp itu ya sekitar 5:30 lah. Nah ada orang tuh kayak lagi pada ngobrol gitu kan, Kayak ada rombongan, kayak ada gua dengar suara rombongan pendaki gitu. Jadi kan jalur itu sama tempat kita ngecamp itu, jalurnya itu di bawah, tempat campnya itu rada naik dikit ke atas gitu, jadi nggak kelihatan kalau ada orang. Udah seneng kan gua, emang dari awal ngedaki sampai Bukit Wanapa cuma rombongan kita doang, nggak ketemu sama sekali. Ada yang turun ya? Yang turun itu Ada yang turun, kita itu pikir turun. naik. Heeh. Gue sempat manggil juga, "Uy." Iya, Wih, dia sempat gitu. manggil-manggil juga kok nggak di. Kok nggak saut? ada. Tapi ada suara orang ngobrol Iya. gitu. Kok nggak nyaut? Ya udahlah, kita jalan terus ke gue gitu. Kita cek tuh kan, gue suruh dia ngecek. Coba deh di atas ada orang kayaknya. Kita gabung aja kan. Kita gabung aja. Dia ngecek tuh, nggak ada orang. Kosong. Udah kosong, gue juga bingung kan. Nah tadi siapa yang ngobrol? Emang sumpah serius itu ada yang ngobrol kayak ya orang bercanda aja. Ya rame banget. Pas dia ngecek tuh kan nggak ada orang. Akhirnya gue mutusin buat naik lagi tuh ke atas, nyari tempat camp lagi. Ketemu shelter kayak di bukit gitu. Iya. Shelter belum jadi ya. Belum jadi. Shelter belum jadi. Keril gue taro, gue jalan ke sono sendiri. Nggak taunya dia nyusul. Gue nyusul karena gue pikir ya, aku juga mau ngeliat. Gue kasihan juga sama dia gitu kan. Sendirian, ya udah gue susul dia. Dia jauh, ternyata jauh. Dia lari jauh, gue kejar lari. Gue nggak tahu dia udah sampai mana. Itu dia teriak, "Dul!" Dia teriak. Gue makin kenceng lari ngejar Jauh dia. banget ya, gua Udah teriak jauh gitu, banget. jauh banget ya. Teriak kedengeran gue tuh jauh banget. "Dul!" Gue langsung lari dong. "Woi Dul!" Gue lari lah kenceng. Gitu gue ngejar. manggil dia. Gue nggak tahu dia kenapa. Gue emang usit lah, emang takut juga. Gue kan nandain juga kan, tanah itu lembek abis hujan. Jadi jejak-jejaknya itu kan pasti kelihatan kalau misalkan ada yang ke situ. Ya. Kok nggak ada sama sekali ya? Gue nyari telapak kaki, bener-bener nggak ada. Jangan-jangan Salah jalan, takut salah jalan. pertama itu, kedua cuma kita doang yang di situ, yang ke gunung itu. Iya. Ternyata bener, yang bener-bener satu tenda di gunung itu. Gue jalan ke sana sampai nemu batu gede banget. Gue mutusin udahlah balik lagi itu. Gue ke arah sana tuh lari, baliknya lagi tuh lari. Emang kayak ada yang mau nerekam deh, emang kayak gimana ya, mungkin ketakutan juga, panik. Emang salah sih gue panik. Jadi dia lari ke gua lari ke dia. Kita ketemu di tengah-tengah, kita berpelukan. Itu Kita sampai ketemu. itu tuh pokoknya gue manggil dia nggak nyaut sama sekali. Emang nggak ngedenger kali ya. Gua nggak- teriak kenceng Gue banget. nyaut. Oh, lu nyaut. Gue nyaut. Gue lari, "Dul, woi Dul." Gitu. Gue nyaut, dia manggil, gue nyaut. Gue nggak tahu dia nggak denger. Sampai akhirnya kita ketemu, dia kelihatan, gue kelihatan, ketemu kita mutusin. Gue nanya sama dia, "Gimana? Ada gak tempat camp?" Gitu kan. Gue nanya sama dia, kata dia, "Burem, nggak ada." Ya udahlah, balik lagi aja, mau nggak mau kita turun. Nah kita mutusin buat turun. Emang keadaan udah mau gelap, udah mau maghrib. Gue balik lagi, gue panggil dia, ketemu tuh di pertengahan jalan. Gue udah panik tuh, udah bener-bener panik, lari ada-adanya. Sebenarnya salah juga, nggak harus panik juga. Ya emang ya keadaan lah, Manusiawi, men. manusiawi. Balik lagi ke tempat yang banyak suara itu, yang didatengin tapi nggak ada orang. Itu di situ gue duluan lagi. Itu gue duluan lagi lari. Gue sampai tempat itu dan dia turun. Gue bilang udah dah, kita pikir Kita sempet ngobrol juga ya, Ngobrol. tatap-tatapan tuh di shelter. Gimana nih kan? gimana, bingung. Kesana nggak ada. Terus mau turun ke tempat tadi, kan dicek tuh nggak ada orang. Ya, ngedon juga dong. Don, makanya sempat kita buru-buru, udah coba naik lagi. Iya. Bukan di sini, coba naik lagi gitu kan. Karena nggak ada orang itu, udah kita ke atas. Kita di shelter itu kita
gimana nih, gue bilang Diskusi gitu. itu. Bingung. Yaudah kita mutusin daripada nggak ada lagi, yaudah mau nggak mau di situ, daripada kita harus di Wanapa yang resikonya menurut gue lebih besar. Ya udahlah, gua jalan duluan sampai di tempat itu, dia nggak lama dia datang. Gue bilang udahlah di sini aja daripada kita harus ke bawah lagi. Iya nggak jauh beda sih sama Wanapa, cuma bedanya di sini ada pohon buat kita tempat ngeket apa gitu, atau ada halangan-halangan angin lebih, emang lebih apa, lebih banyak pohon-pohon juga gitu. Kalau di Wanapa kan nggak ada pohon buat apa narik flysheet atau itulah ngikat flysheet lah. Nah di situ kita mutusin buat bongkar tenda sambil nungguin temen kita yang katanya mau nyusul. Emang keadaan udah hujan, terus nggak tahu ya di bawah mungkin udah hujan duluan ya. Mungkin kita di situ bongkar tenda sampai kelar, kita ikat flysheet. Dan kita kalau naik gunung selalu bawa plastik gede. Ya kurang lebih seukuran tenda kita gitu, karena buat antisipasi kalau hujan aja gitu. Emang kepake banget buat gua, kepake banget. Pokoknya kita pakai gelar tenda, bangun tenda, plastik, baru kita tambah flysheet biar lebih safety aja gitu ya, Bang. Ya mau musim kemarau, hujan, ya musim salju apa iya, musim pokoknya kawin. gue selalu bawa plastik. Akhirnya kita ngecamp di situ 5:30, udah mau maghrib, udah mau gelap dah. Hujan tuh sempet berhenti, masak segala macam. Pas baru mau makan, udah bener-bener baru matang ya. Belum matang malah. Belum matang. Belum ya? matang. Belum matang ya. Hujan gede banget. Itu belum badai itu. Belum badai, masih baru hujan. Akhirnya kita melipir masuk ke dalam tenda. Nah di situ gue mutusin buat nerusin masak dalam tenda. Walaupun nggak direkomendasiin ya masuk dalam tenda. Itu karena emang udah setengah jalan. Lagi masak terus hujan. Akhirnya mau nggak mau masuk ke dalam tenda. Selesai masak, hujan berhenti. Tenang tuh kan. Tenang, alhamdulillah berhenti. Sekitar 5 menit, angin gede banget. Sumpah itu. Itu angin yang gede, bener-bener gede deh. Gue nggak bisa ceritain di sini gede kayak gimana. Bener-bener gede banget. Pengalaman selama naik gunung ya, yang bener-bener kena badai gede banget. Itu cuma di Gunung Kuta. Bener-bener takut banget. Bener-bener satu tenda doang kita. Bener-bener rombongan kita doang. Nggak ada yang lain. Nah, dan di situ kita mutusin abis kelar masak kita mutusin buat makan makan biasa, ngobrol sambil megangin tenda. Megangin tenda, iya, gua ngobrol sambil megangin tenda begini, makan bahkan sambil begini, sambil megangin tenda, takut terbang. Udah bener-bener ngiket sekenceng-kenceng mungkin itu ke pohon. Akhirnya jam 8 mutusin tidur. nggak bisa tidur, bener-bener angin kencang banget, badai itu nggak berhenti. Kalau sebentar berhenti ntar hujan lagi itu sih mending. Ini bener-bener nggak berhenti, terus angin bener-bener itu kayak ngiterin. Iya, angin tuh kayak muter gitu. Ya badai. Bener-bener badai gede banget itu. Dan di situ flysheet beberapa kali copot iketannya. Pokoknya kita keluar tenda tuh beberapa kali, hampir 4 kali kalau nggak salah. Itu lebih nggak kehitung berapa kali kita keluar tenda. Bener-bener mau dipaksain tidur juga nggak bisa, soalnya tenda flysheet copot lagi, ntar dibenerin lagi, copot lagi, benerin lagi. Itu sebenarnya sempet gua ada pikiran buat apa kita turun aja gitu. Di hati gua nih sampai ada pikiran sampai ngomong apa gua turun aja ke warung ya, gua bilang gitu kan. Cuma kan ada warung tuh. Sempat ada buat ke warung, gua pikir kayak masih bisa bertahan gue di sini, ya udah gue di sini dulu aja, stay di sini gitu. Gue di situ, dan yang gue nggak habis pikirnya itu gue bener-bener udah ngiket flash itu sekenceng-kencengnya, sampai dia narik sono gue narik sini, bener-bener kenceng itu flash ya. Itu masih copot lagi sampai tengah malam ya, Bay. Jam 3 baru bisa tidur. Itu pun angin mulai rada kecil, cuma masih badai, tetap badai, tapi nggak sekenceng yang sebelumnya. Nah, dan pas terakhir gua keluar ada sedikit gimana ya gua mau ceritanya. Jadi terakhir gua keluar tenda
buat ngiket plastik itu karena itu udah doyong banget ya Bay. Itu udah miring banget, tenda udah kayak begini, udah miring-miring begini. Gue sampai tidur pun sampai mepet banget gitu. Kalau yang di samping mending, ini yang di atas kayak turun begitu, plastik. Gua keluar lagi sama dia itu sekitar pokoknya tengah malam, gua nggak ngeliat jam, tengah malam Ya, jam 2-an lah. iya Kita tengah. jam 2-an. Pokoknya bener-bener nggak bisa tidur di Nggak hantam bisa badai tidur. terus. Kita keluar lagi dan ngiket plesit lagi, bener plesitnya copot lagi tuh. Sampai akhirnya gue nyari akar, itu pasak gue cabut, kita iket pakai akar ya Bay. Saking akar. pasak nggak kuat. Soalnya kan pasak cuma ya berapa senti kan, kalau misalkan pakai akar pakai kayu gitu kan bisa nancepin ke bawah. Dan juga tanahnya kan memang basah, Mm-mm. tanahnya lebur gitu, jadi ya pasak gampang itu. Ya, pas gua ngiket keluar, dia di sana, gue di sini, gua ngiket di belakang tenda itu jatuhnya ya. Di belakang tenda itu kita bener-bener hutan ya. Nah, kok perasaan gue, firasat gue kok kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Karena gue emang orangnya penasaran. Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu ya. Gue penasaran. Gue lihat lah, gue tengok. Itu sama-sama ada yang diri cewek, ada yang diri di tepat samping sini gue. Agak jauh lah, paling jarak 5 meter gitu. Itu pertama ngeblur, ntar tapi lama-lama tuh jelas. Ibu-ibu men, gue ngeliat ibu-ibu pakai baju batik semua, pakai sarung, kain sarung. Itu ngeliatin, cuma nggak ngomong, nggak pokoknya cuy. Jadi gue bener-bener merinding anjir. Itu ngeliatin doang. Makanya gue buru-buru sampai dia nanya, Dul, udah kenceng belum? Udah. Padahal gue nggak tahu itu udah kenceng atau belum, karena gue udah saking ketakutan. Akhirnya gue mutusin masuk dalam tenda. Dan di tenda pun sebenarnya gue nggak bisa tidur. Cuma gue paksain buat tetap tidur. Karena ya gue belum tidur. Gue paksain, tapi setiap gue merem itu langsung gue membayang muka yang ada di luar tadi gue lihat. Cuman gue baca-baca yang gue bisa. Ya gue berdoa gitu buat tidur. Alhamdulillah, dan gue bisa tidur tuh sekitar jam 3. jam 3. Sekitar jam 3. Jam 3. Sampai gue ngomong sama dia, Dul, besok kalau udah ketemu terang, udah pagi, kita langsung pulang aja. Gue bilang gitu. Kita langsung packing, langsung pulang aja. Dia nanya kenapa? Dia nggak nanya kenapa, dia pasti udah tahu. Dia nggak nanya kenapa lu ya. Dia langsung ngomong, iya Dul, dia ngomong gitu. Dan gue pun udah ngomong terus ke dia, berat men, berat. Ya karena nggak tahu kenapa hawa gue pengen pulang. Itu pas tidur bangun, kita keluar tenda, 4 pohon jatuh, tumbang ya. 4 pohon tumbang. Alhamdulillah nggak kena tenda sama sekali. Di depan sama di samping sebelah kiri pada tumbang ya. Alhamdulillah sih, untung nggak kena ini ya. Masih dilindungi. Bener-bener badai yang gua alamin paling gede tuh di gunung itu tuh. Ya orang jarak kabut itu jarak pandang ya sekitar paling 3 meter. 3 meter. Awalnya gue pikir ya nggak ada kabut mungkin ya, karena kan itu gunung cuma 1050 ya, 1050 mdpl. Gue pikir nggak ada kabut gitu atau nggak ada awan. Ternyata kabut tebel men, tebel banget kabutnya. Nah, kita bangun itu jam 8 ya, apa jam 9 sih? Jam 9-an ya. Soalnya kan tidur tuh jam 3. Iya. Gua kira kan tadinya mau ke puncak tuh, langsung ke puncak. Mau muncak. Gua kira itu kabut udah hilang. Masih sampai jam 11. Itu kabut masih ada. Itu mau mutusin turun juga kabut tebel banget, bener-bener nggak kelihatan. Akhirnya beres-beres turun itu sekitar pas mau ajan ya. Pas mau ajan jam 12. Akhirnya turun ke warung. Dan gokil ya men. Itu berhenti hujan buat kita packing barang. Setelah kita packing barang, hujan lagi. Bener-bener hujan lagi. Itu bener-bener yang gue sebut pendakian hujan. Itu pendakian hujan. Itu hujan lagi. Akhirnya kita turun sampai ke Bukit Wanapa, dan di bawah Bukit Wanapa itu ada warung. Gue mampir ke situ. Kita ngopi dulu di situ ya, Bay. Dan kita ngopi,
itu sekitar 15 menit ya 15 menit di warung warung Mang Akmal. Akmal. Setelah itu hujan udah lumayan berhenti lah, udah tinggal gerimis, kita lanjut turun. Alhamdulillah itu nggak hujan ya. Nggak hujan. Sampai di pintu selamat datang itu baru kena hujan. Ya Langsung hujan gede. lagi, gede lagi langsung. Kita neduh di pintu selamat datang itu, kita neduh. Dan akhirnya setelah ada selamat datang ya ada selamat tinggal. Sampailah di base camp. Sampai di base Alhamdulillah. Berangkat selamat, pulang selamat, Selamat. walaupun kejadian-kejadian yang mengerikan. Tapi jujur, gue belum sempat muncak, gue pengen kesana lagi. Pengen sana. Gue pengen. Next mungkin ada waktu, Mungkin musim kemarau kali ya. mungkin Nanti musim kemarau, karena buat musim hujan gue kapok. bukan kapok sih, emang gunung kan itu pendek ya. Iya. Jadi Pokoknya anginnya kencang banget. gue kapok ke situ kalau musim hujan, gue kapok ke situ men. Gue nggak mau lah musim hujan ke situ gitu. Nah karena yang gue alamin ya bener-bener ya the best men. Oke, mungkin cukup segitu aja cerita dari kita. Semoga bermanfaat. Semoga ada masukan, ada pelajaran-pelajaran dari kita. pelajaran-pelajaran. Kalau Itu yang plastik tuh penting banget tuh. penting ya. Next Kalau kalau gue bilang sih penting banget sih kalau buat pendakian. Soalnya kan cuaca di gunung tuh kan nggak bisa ketebak. Betul. Walaupun kemarau, toto hujan. kita naik hujan gede. Kalau hujan sih mending. Kalau ada badai juga. Iya, takutnya. Ya pokoknya keep safety, Yes. selalu mawas diri, jangan yang aneh-aneh. Udah sih itu aja. Ya. Ya pokoknya jaga selalu sikap, jaga adab, sikap, adab, dan satu yang paling penting, sampah dibawa turun. sampah dibawa turun. Karena anak cucu kita nanti biar masih nikmati yang kita nikmati. Oke, cukup sekian cerita dari kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang nggak enak di hati, mohon dimaafkan karena kita juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Next, bakal gue cerita-ceritain dan kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin sama temen-temen yang punya. Gini loh, di sini itu gue nggak selalu tentang gunung, nggak selalu tentang apa ya. Apa aja? Apa aja. Pokoknya gue mau jadiin kontennya apa? Channel ini ya wadah Ya, curhat wadah seseorangnya ya. curhat Kita nyari Wadah curhat kita juga. wadah curhat kita juga. Ya gue siapa tahu ada kalian yang mau curhat ke sini, is okay. Ini welcome banget. Jadi siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita dapat dari dia dan dia juga bisa ada pelajaran yang dia dapat dari kita. Iya. Intinya welcome. Sok, siapa yang mau bercerita Silakan. bisa email atau komen di bawah, dan kalau mau kasih masukan tulis aja di komen. Betul. Kita terima banget masukannya men. Masukannya penting tuh. Penting banget men. Apalagi kalau mau masukin ke dompet kita nggak masalah ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya men. Cukup sekian dan terima kasih. Gua Puy. Gua Batoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada.